Fun fact or sad truth, realita rekrutmen pramugari. Jadi banyak yang cerita sama aku, Kak, aku udah ngikutin tips and trick tapi masih gagal. Aku gagal di background check, padahal aku juga nggak ada ikut organisasi aneh-aneh, keluarga aku juga baik-baik aja. Aku gagal di medical examination, padahal hasil tes kesehatan aku fit tapi dinyatakan gagal. Kenapa ya? Nih, aku kasih tahu rahasianya. Jadi setiap rekrutmen itu sistemnya seperti piramida. Jadi awalnya banyak, setiap tahap akan menjadi sedikit. Semua rekrutmen itu pasti ada kuotanya. Dan biasanya setiap satu angkatan pramugari atau kita biasanya bilang batch, satu batch itu biasanya itu hanya sampai 20 orang kurang lebih. Anggaplah, makanya aku bilang contohnya rekrutmen Qatar Airways di Jakarta yang ngikut 1.000 orang, itu yang lulus sampai berangkat ke Doha paling cuma 10 orang, jadi hanya 1%. Dulu aku rekrutmen Garuda juga di Jakarta, dari 1.000-an orang yang masuk itu hanya 1% juga, 10 orang. Dan sisanya digabungin dengan dari kota-kota lain. Contoh dari Medan ada, Pekanbaru ada, dari Malang ada, dari Manado ada, atau daerah sekitarnya. Qatar Airways juga gitu. Misal nih 10 orang yang berangkat, itu nggak 10 orang barengan berangkatnya atau menjadi satu angkatan, enggak. Jadi berangkat 10 orang tapi dipecah-pecah, digabungin sama kru dari negara-negara lain. Jadi juri atau panitia mereka punya target. Jadi setiap tahap itu harus ada berapa orang yang disingkirkan. Gak bisa semuanya, misalnya nih semuanya bagus, semuanya lulus, gak bisa. Memang mereka harus ada kuota. Misal contoh kuota 1%, berarti 10 orang. Itu misalnya dari pusatnya ngasih tahu saya mau 4 orang laki-laki, 6 orang perempuan. Jadi diatur gitu loh, siapa yang dipilih pastinya sudah dipikirkan matang-matang apa kelebihan dan kekurangannya. Contoh nih, misal ada 2 orang ya, yang satu anggaplah fisiknya cantik banget tapi dia fresh graduate, belum ada pengalaman. Yang satu lagi mungkin fisiknya ya standar-standar aja, tapi dia sudah punya pengalaman di hospitality 5 tahun. Menurut kamu mana yang diambil? Yes, pengalaman. Aku sudah kasih tahu berkali-kali, pengalaman itu berharga banget, apalagi kamu punya background pengalaman tentang customer service, hospitality, perhotelan, restoran mewah, luxury restoran, kapal pesiar, cabin crew udah pasti. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang berhadapan langsung dengan manusia. Jadi kalau ada yang bilang, Kak, aku fit tapi aku gagal, salahku di mana ya? Kalau ada yang nanya kayak gini, aku nggak enak jawabnya. Ya aku cuma bilang, mungkin memang belum waktunya, tapi ya memang kenyataannya seperti itu. Panitia dengan terpaksa harus menyingkirkan beberapa orang. Coba deh bayangin, kalau misalnya dari awal 1.000 orang sampai tahap terakhir 1.000 orang, apa nggak capek tuh panitia? Jadi memang gitu loh, ada kuota dan mereka harus terpaksa disingkirkan. Makanya ada yang bisa berhasil untuk mendapatkan pekerjaan itu harus 5 kali, 8 kali, 11 kali baru bisa masuk. Kenapa? Ya mungkin hokinya kamu di keberapa kali gitu loh. Jadi saran aku, gagal itu biasa, tapi jangan jadi mental loser. Sekali gagal udah selesai, coba lagi ya.